Halo, salam jumpa lagi dengan Eka Tanjung dari studio di Belanda. Kawan, pada perjumpaan kali ini kita melanjutkan perbincangan dengan Uwa Agrar. Uwa Agrar adalah mahasiswa Indonesia yang studi di Belanda pada usia 30 tahun, 41 tahun yang lalu. Selesai studi, dia kemudian bekerja di penerbit Erlangga di Jakarta yang kondang itu. Tetapi usia pekerjaan Uwa Agrar tidak lama di sana. Nah, setelah itu dia mendapatkan pekerjaan di KITLV, yaitu Lembaga Kajian Ilmu Pengetahuan untuk Asia dan sekitarnya. Nah, kita ikuti perbincangan dengan Uwa Agrar mengenai pekerjaan barunya setelah pekerjaannya di penerbit Erlangga. Dari penerbitan Erlangga, kemudian Akang ada tawaran baru. Apa itu? Yaitu, jadi membantu berbagai macam proyek penerbitan perwakilan KITLV di Jakarta. Jadi KITLV itu punya proyek yang cukup besar, menerjemahkan buku-buku dari bahasa Inggris atau Belanda ke bahasa Indonesia. Jadi mereka yang keluar biaya diterjemahkan dan diterbitkan di Indonesia. Jadi murni jadi translator dong, Enggak. Jadi sering-seringnya jadi editor. Editor ya? Tapi itulah karena penerjemahannya sangat buruk. Itu di satu pihak saya itu Pak Erkelens itu baik ya. Itu direkturnya KITLV itu? Perwakilan KITLV di Jakarta. Dia itu ingin membantu mantan-mantan tapol yang secara ekonomi kesulitan, nggak dapat pekerjaan. Nah, ada yang bisa bahasa Belanda, bisa bahasa Inggris. Dijadikanlah penerjemah untuk buku itu. Tapi itulah dampaknya penerjemahannya itu sangat buruk. Sangat lemah. Jadi kalau saya istilahnya itu mengedit itu kebanyakan jadi menerjemahkan ulang. Iya. Karena mungkin mereka tidak pernah tinggal di Belanda atau gimana? Hampir semua nggak pernah. Cuman itulah pernah belajar pada zaman Belanda dulu bahasa Belanda. Dan mengaku bisa bahasa Belanda. Dan Pak Erkelens sendiri sadar itu. Tapi dia yang lebih penting itu ingin menolong. Jadi dengan dia minta bantuan saya juga agar bantu juga lah mereka. Iya. Oke. Ada sosialnya di situ. Kita bantu mereka. Iya. Jadi, tapi akhirnya kerja di situ? Saya kerja cukup lama, tapi di situ dari penghasilan saya itu cukup ya. Kami ini hidup sederhana, jadi cukuplah untuk kebutuhan hidup kami itu. Jadi kalau ngebandingkan soal pendapatan itu di bawah di Erlangga ya? Mungkin sama. Sama ya? Mungkin sama. Oh ya. Oke. Mungkin jadi kerjanya mungkin jadi lebih leluasa. Lebih banyak ya, lebih leluasa, tapi berarti malam sampai larut malam juga pagi-pagi udah sholat subuh ngerjakan jamnya mungkin lebih banyak ya. Oh ya? Iya. Tapi saya nggak melanjutkan itu. Terutama kesepian, nggak ada koleha. Oh, nggak ada teman? Nggak ada teman. Itu sendirian gitu? Sendirian. Oh, tapi kan bisa dikerjakan di rumah, zaman itu nggak bisa? Iya, memang kerja di rumah. Jadi saya dikirim lewat titipan kilat atau apa. Iya, zaman itu ya, belum ada email-emailan. Belum teksnya itu dikirim itu. Lalu terjemahannya juga saya kirim kembali pakai disket atau nah di situ saya ada kebutuhan nggak ada koleha, saya sibuknya di rumah aja. Nah kebetulan juga waktu dulu itu Heather Sutherland itu menjuruskan kenal sama orang-orang Belanda yang melakukan penelitian di Indonesia. Iya. Ben White. Iya, Ben White ya. Jan Breman. Nah mereka juga kebetulan ada proyek penelitian di Jawa Barat. Kantornya di Bandung. Di Jalan Adipati Perkatabumi ya. Saya suka mampir ke sana. Beberapa penelitinya juga saya kenal. Ferdi Yusuf, Ratna Saptari, Artin Utrecht, Ben White juga saya kenal. Iya. Nah saya keluar itu kebetulan Ben White pun sedang perlu bukan penerjemah talk itu juru bicara. Oh enggak dong, penerjemah itu translator, udah istilahnya pendamping kali ya? Pendamping, jadi asisten dia?
Jan Breman akan melakukan penelitian lapangan di Cirebon ke desa-desa selama 3 bulan. Dia perlu itulah tolok ya. Penerjemah bahasa Indonesia. Penerjemah. Jadi apa? Nah itu jadi apa? Saya menemani itu 3 bulan. Saya bilang saya bersedia menemani. Jan Breman juga masih ingat. Oh iya saya ingat ada mahasiswa Indonesia datang ke kamar kerja saya bawa macam-macam tulisan. Lalu bilang mau ke Indonesia ya. Nah, itu dan itu pun benar-benar saya masuk kampung luar kampung mengenal kemiskinan di Cirebon. Saya itu merasa sejak dulu solider dengan orang miskin, tapi benar-benar tahu orang miskin di desa itu baru saat itu. Itu gimana orang di desa itu yang untuk anak-anak menamatkan SD itu susah ya. Gimana anak-anak yang berhasil sekolah SD cita-citanya itu ingin jadi connector. Itu sudah menjadi cita-cita. Gimana anak-anak muda itu jadi tukang gali di Jakarta, jadi tukang gali di Tangerang, Bekasi. Saya itu datangnya sama Jan Breman ya. Di situ 3 bulan itu kita masuk kampung keluar kampung sama Jan Breman. Itu kita bicara tentang 1990-an. Jadi ini cerita tahun 1989. Oh masih 89, jadi cuma sebentar yang di KLTLV. KLTV mah beberapa bulan. Oh iya saya pikir setahun. Saya bilang akan mengikuti Jan Breman. Lalu sesudahnya juga saya masuk proyek yang lain. Waktu itu teman yang udah kenal di sini Nico Schouten-Nordholt. Oh iya. Jan Breman juga tanya, kamu masih terus mau kerja di sini mau? Kalau mereka titipkan sama Ben White. Agar mau terus kerja di sini. Ben White waktu itu sebenarnya nggak begitu bersemangat juga menerima saya karena saya termasuk pemberontak vokal gitu. Pernah agak berantem juga. Tapi karena yang pesan Nico sama Jan Breman dan dia juga memang butuh. Saya ditugasi sebagai publication manager proyek itu. Saya yang jadi tukang ngejar-ngejar hasil penelitian yang lain. Itu orang-orang lain sering kerepotan juga. Banyaknya peneliti itu begitu selesai seminar udah aja. Tapi banyak belum selesai benar-benar. Catatan kakinya belum tuntas, daftar pustakanya belum tuntas. Bagian-bagiannya ada yang perlu diedit. Itu saya ngejar-ngejar sampai benar-benar matang untuk dipublikasikan. Komplit. Itu saya jadi sejak itu tahun 89 sampai tahun itu atau 91 atau 92 ya saya itu sampai akhirnya proyek itu selesai. Lalu kita bikin yayasan penelitian sendiri. Oke. Terus kemudian sampai berapa lama itu pekerjaan itu yang terjadi di mana di Indonesia? Karena Akang kesini kapan? Belanda lagi kan? Seperti jadi itu penelitian itu kira-kira sampai tahun 91 ya. Itu kerjasama antara Institute of Social Studies di Den Haag. Dengan ISS namanya ya? ISS dengan PPLH ITB, Pusat Penelitian Lingkungan Hidup ITB Bandung, dengan Pusat Studi Pembangunan IPB Bogor. IPB. Jadi saya dari IPB itu Pak Sayogyo, dari PPLH ITB Pak Hasan Purbo. Tahun 91 itu proyek itu selesai. Nah saya waktu itu belum ada rencana apa-apa, cuman pekerjaan sebagai publication manager itu masih banyak. Saya juga ada dana untuk menyelesaikan itu, bisa hidup lah untuk beberapa bulan untuk tahun untuk menyelesaikan proyek itu ya. Tapi peneliti lain yang asal Indonesia punya pengalaman di proyek penelitian, mereka harus cari kerja lain, nggak punya penghasilan. Nah waktu itu mereka punya gagasan ingin mendirikan yayasan lembaga penelitian. Nah waktu itu saya sebenarnya asal mulanya nggak ikut, saya sibuk dan urusan sendiri. Mereka semua ini yang semuanya umurnya di bawah saya meminta saya untuk memimpin mereka. Jadi lalu waktu itu saya minta kalian mau bikin apa? Lalu bikin proposal ada yang ingin buruh, ada usaha kecil, lalu
masih amburadul itu kan. Oh, iya. Saya bikinkanlah ke proposal yang lebih menarik, juga ke bidang yang tertarik masalah pertanahan. Saya karena namanya juga agraria. Jadi masalah pertanahan. Oh gitu ya. Ada hubungannya dengan agraria itu? Ada, itu nama yang dibesarkan bapak saya waktu saya dalam kandungan ibu itu. Masalah agraria itu penting di Indonesia, masih belum terselesaikan. Usaha kecil itu dari teman-teman itu juga penting. Sektor non formal itu pedagang kaki lima, pengusaha kecil, lalu ke topik perburuan, 3 itu. Itulah yang lalu kita bikin proposal. Sampai akhirnya kita berhasil dan kita dapat bantuan dana dari luar negeri. Jangan lupa untuk like, untuk share, dan juga subscribe channel ini agar kami lebih semangat lagi menemukan orang-orang unik di Belanda ini. Kapan itu ke Belandanya? Kesininya sejak menemani Jan Breman. Kita ngobrol macam-macam ya. Iyalah 3 bulan. 3 bulan. Saya tidur di desa itu, saya tempat tidur dengan dia. Itu pernah saya tulis juga kalau ke Jakarta kita tidur itu di Hotel Marco Polo ya. Iya. Jan Breman itu sebelum tidur itu selalu bawa tumpukan laporan penelitian dari IPB. Itu ada sekian banyak profil desa. Iya. Jadi desa-desa yang akan dikunjungi itu ada profil desanya itu yang ditulis oleh berbagai macam mahasiswa atau dosen. Nah sebelum tidur itu dia itu ingin saya menerjemahkan profil desa itu, desa-desa itu ke dalam bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda. Jadi dia masih ngantuk-ngantuk, cuman dicatat yang penting-pentingnya. Sampai dia benar-benar udah ngantuk, baru dia tidur. Saya mah sampai gesangan malam-malam juga itu. Nah jadi kalau di Jakarta mah saya itu kita Hotel Marco Polo. Saya ingin kamar sendiri lah. Jan Breman agrar. Kenapa kamar sendiri? Kan ini kamar satu kamar juga. Kamu tahu? Ada 2 tidur besar. Apakah kamu malu? Karena kamu tidurnya ngorok? Kan aku udah terbiasa dengar kamu ngorok. Aku itu bukan itu. Karena supaya menghindar aja sebelum tidur minta-minta basah itu. Tapi tetap aja tidur basah. Misah juga. Dia datang lagi. Yang menarik resepsionis hotelnya itu kan saya cukup berdiskusi lebih setegang. Jan Breman bilang cukup 1 kamar. Aku bilang aku ingin 2 kamar. Bisa. Si resepsionisnya itu kelihatannya gadis, cukup cantik juga. Lalu dia bilang, Mas, kami udah di sini udah biasa kok. Bisa nggak aku ini pas ngomong. Karena diskusinya di depan dia. Iya. Dia Breman ngerayu-rayu. Dia nangkep ya. Jan Breman bilang saya cukup kamar, aku ingin 2 kamar. Nah tapi itu kesalahpahaman itu sempat diluruskan nggak? Ke mbak yang cantik itu? Nggak pernah. Aku urusannya dengan Jan Breman. Karena kalau misalnya kita sarapan ya, aku ngambilkan kopi misalnya, kayak karena sekalian gitu kan ya. Orang di situ ngasih tahu, Mas, orang Belanda itu kopinya pakai gula. Yang menarik, ini hotel di Cirebon nih. Jadi kalau di luar desa itu karena bisa aku ingin terpisah. Iya. Sialnya, Jan Breman tuh nggak seneng AC. Di Marco Polo mah nggak mau AC dia. Iya Marco Polo mah nggak ada diskusi cari kamar yang nggak ada AC. Gitu kan, semuanya AC. Adalah gitu Di Cirebonnya ada kamar yang nggak AC buat supir. Jadi di Cirebon itu Jan Breman juga ingin kamarnya itu 1 aja. Kamar buat supir juga cukup gede ya. Ada tempat tidurnya 2 itu. Aku juga ngotot waktu itu nggak mau. Terus ada mbak cantik juga nggak di situ? Nggak ada. Tapi akhirnya dapat berapa kamar tuh? 2. Supir juga Dan ini udah karena waktu sama di Cirebon itu aku masih panggil Menir ya. Karena waktu sama-sama dari Bandung belum berkenalan. Pagi-pagi karena dia itu inginnya itu dari Belanda, Cengkareng langsung ke desa. Pas saya Yogo sama Pasan Purbo marah. Itu diteruskan sama ke Ben White. Jan, nggak bisa kamu ini jarang-jarang datang ke sini, mementingkan keinginan kamu, udah langsung ke pedesaan, lihat ke
daerah penelitian kamu. Itu orang-orang di IPB sama di ITB itu mengharapkan ada pertemuan, seminar kecil kayak gitu. Jadi dengan berarti Jan Breman itu mampirlah sehari di Bogor atau di Bandung. Dia itu inginnya itu langsung turun ke desa. Nah jadi waktu di Cirebon pun, jadi dia itu capek ya. Pagi-pagi oleh kita janjian, nanti kita lapor kantor kabupaten ya. Kalau mau ke penelitian itu harus lapor ya ke Sospol kabupaten. Di janjian bangun jam 7 dia masih tidur. Aku ketok-ketok lah di kamar supirnya. Menir Breman. Gitu. Akhirnya dia terbangun. Terus sambil makan di Agrar, kita ini 3 bulan ini akan intensif sekali, rasanya nggak enak. Kalau kamu yang manggil aku menir, panggil aja aku Jan. Semua juga panggil aku di Amsterdam Jan. Sejak itu di Cirebon tuh ya. Ya kita nggak mau ini kan, kita menghormati sampai orang itu ini. Tapi Akang sebagai orang yang pernah tinggal di Belanda tahu juga lah. Kalau sudah dibegitukan ya tidak. Jadi kita panggilnya Jan aja. Nggak canggung lagi. Nggak canggung lagi. Iya. Kita sedang mengikuti perbincangan dengan Wak Agrar dan bagaimana dengan rencana melanjutkan PhD-nya atau S3-nya. Berkat itu jalan dengan Jan Breman, kemudian Ben White. Kapan ke Belandanya? Nah itu. Jadi ngobrol-ngobrol itu orang-orang tahu lah. Ben White juga tahu saya ini ingin ambisi menulis PhD. Jan Breman tahu juga saya ingin nulis disertasi. Mereka juga tahu topiknya tentang Partai Komunis atau tentang gerakan buruh lah. Iya. Nah jadi ketika ini jadi mungkin tahun 91 atau 92, Jan Breman berhasil dapat dana untuk bikin proyek penelitian tentang gerakan buruh di Asia. Nah itu yang dia ingat sama saya. Dia pesankan sama Ben White, Ben kasih tahu Agrar dia ingin nulis disertasi tentang gerakan buruh gitu dia bisa bikin proposal untuk itu. Nah itu. Oh, akhirnya dibikin. Jadi itulah jalannya ke sana. Jalannya itu ke sana. Jadi, sambil sibuk menyelesaikan ke publikasi hasil proyek kerjasama 3 lembaga itu, ISS, IPB dan ITB, saya bikin proposal. Saya waktu itu bikin sekaligus 2 proposal ya tentang gerakan buruh sama peristiwa Cimareme. Oh apa tuh? Cimareme itu ke peristiwa Serikat Islam Afdeling B. Itu yang menurut saya itu bikin-bikinan aja. Itu juga belum ada yang benar-benar meneliti dengan tuntas. Banyak juga arsip yang bahasa Sundanya. Tapi waktu itu karena proyek penelitiannya pun tentang gerakan buruh, waktu itu kelihatannya nggak dilihat gitu. Jadi yang proposal yang diterima itu tentang gerakan buruh di Priangan. Priangan ya. Berarti nyambung dengan ini sebenarnya. Dengan tesis master juga. Masternya itu sampai 42. Jadi ke Belanda kalah, Jepang masuk. Nah, yang sekarang ini memang saya gerakan buruh sejak proklamasi kemerdekaan sampai tahun 65. Oke, iya. Sebenarnya topiknya menarik juga ya. Oh, itu sangat politis beladen. Itu banyak orang yang tertarik. Itu bukan hanya Amsterdam itu udah mereka udah tahu ya. Tapi yang saya nggak tahu, waktu saya nulis proposal, itu harus menyebutkan juga 2 referen yang akan berekomendasi. Saya bilang tentang saya silahkan tanya ke Jan Breman sama Heather Sutherland. Waktu itu yang menghubunginya itu Henk Schouder-Nordholt. Agrar, kamu ini kok kayak nggak tahu aja. Jan Breman sama Heather itu kan direkturnya. Jangan rekomendasinya dengan direktur. Dia yang menentukan siapa-siapa aja yang ini harus nama yang lain, kan kamu banyak yang nama yang lain. Ya aku pikir-pikir waktu siapa, tapi aku banyak teman yang lain ya. Itu aturan mainnya lah. Jadi akhirnya ganti. Jadi yang tulis rekomendasi itu 3 orang. Satu Willem Walters. Dia profesor dari Nijmegen. Hiroyoshi Kano dari Tokyo, sama Arif Budiman dari Salatiga. Ya. Si orang-orang bilang, wah ini orang-orang nomor 1 semua.
Kalau direktur ketinggian udah turun sedikit. Yeah. Tapi bener loh. Yeah. Karena saya juga udah banyak kuasai. Kalau saya cerita, jadi misalnya saya kesempatan berkenalan dengan siapa itu ya, guru besar dari Washington University di Seattle. Dia ngajak saya di sana. Oh, ini di Amerika juga? Di Amerika. Oh. Di Canberra, di Sydney, di Monash. Orang-orang tertarik baru secara lisan aja ya. Yang terakhir itu tahun 2016, Pak Kosuke Mizuno itu, dia kenal saya udah sejak lama ya. Bosen nggak selesai. Dia nawarin saya dapat beasiswa dari dia, silahkan nulis di Kyoto gitu. Oh iya. Tapi saya udah kenal baik dengan promotor saya. Sekarang ini saya resminya masih punya promotor ya. Iya. Saskia Wiringga. Oh, Saskia Wiringga. Oh iya. Dengan dia pun saya nggak ada masalah. Kalau ingin menyelesaikan itu ya dengan dia pun nggak ada masalah gitu kan ya. Demikian perbincangan dengan Wa Agrar mengenai profesinya di KITLV dan rencana ke depannya. Pada perjumpaan berikutnya, kita akan membahas kembali perbincangan dengan Wa Agrar, yaitu mengenai sejarah yang lebih menarik lagi. Karena di sana Wa Agrar menemukan beberapa hal. Ini yang di sejarah kita nggak pernah muncul. Gadis-gadis Belanda yang keluar dari ketahanan Jepang, banyak yang cantik, banyak yang menarik. Pejuang juga nggak semuanya demi kemerdekaan, pejuang yang beragajul lah. Oh, naksir cewek itu? Bukan hanya naksir, ini perkosa? Orang iya. Oh ya? Nah, itu jadi banyak juga pejuang-pejuang itu yang merkosain noni-noni Belanda itu? Ya bacalah kalau itu ya koran-koran Belanda yang sudah terbit waktu itu ya, di Bandung, di Jakarta, gimana gitu. Kita itu belum ada anggaran belanja. Laskar udah mulai ada. Mereka makan dari mana? Iya. Berarti tentu kalau cerita saya sama orang itu sumbangan dari rakyat, oke. Ada yang secara rela, tapi ada yang nggak rela. Kalau yang nggak rela gimana? Nggak semua juga. Ambil alih. Nah, itu. Paksa. Nah, itu bagian dari sejarah kita yang kita nggak pernah tahu, nggak pernah mau membuka, dan nggak pernah mau tahu. Kalau bicara dengan Wa Agrar, tidak bisa lepas dari passionnya, gairahnya, yaitu tentang sejarah, tentang penggalian arsip. Mengenai perbincangan-perbincangan dengan Wa Agrar, bisa ditemukan di link di samping ini. Dan juga kami sudah membuatkan playlist, yaitu kumpulan dari video-video perbincangan Wa Agrar sebelumnya. Akhirnya Eka Tanjung mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi.